Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, rekan-rekan semua, setelah sebelumnya saya mengirim pesan untuk adik-adik yang hendak kuliah arsitektur, kali ini saya membuat catatan untuk adik-adik saya yang baru lulus dari perguruan tinggi menyandang gelar sarjana S1. Pertama, selamat telah menyelesaikan satu fase kehidupan adik-adik. Dan kemudian selamat menapaki fase berikutnya. Fase berikutnya ini bisa macam-macam. Ada yang langsung bekerja, ada yang melanjutkan pendidikan ke strata 2, ada yang memilih menikah dulu, atau ada yang ingin nyantai nganggur dulu. Monggo silakan. Apapun yang adik-adik putuskan pasti sudah melalui pemikiran yang matang dan bertanya pada Tuhan. Itu sudah otomatis lah. Nah, bagi yang ingin langsung bekerja, saya punya cerita yang barangkali bisa adik-adik jadikan bahan pertimbangan untuk melangkah selanjutnya. Jalur karir profesi arsitek saya bukanlah jalur yang ideal. Jadi, saya tidak merekomendasikan adik-adik untuk mengikuti jalur itu. Saya lulus kuliah tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi hebat di dunia dan di Indonesia, dilanjutkan dengan krisis sosial dan terjadinya krisis politik atau yang dikenal dengan istilah reformasi. Jadi saya lulus ketika terjadi PHK besar-besaran. Bisnis jasa konstruksi di mana profesi arsitek berada di antara yang terkena imbas terbesar. Maka kondisi tersebut saya manfaatkan untuk menimba ilmu dulu. Saya menambah wawasan manajemen dengan mengambil program MM. Kemudian sempat bekerja di bidang manajemen sebentar sebelum kemudian kembali bergelut di dunia arsitektur lagi. Bisa jadi adik-adik yang lulus pada periode-periode ini juga mengalami tantangan serupa dengan saya. Dengan adanya pandemi yang melanda dunia hari-hari ini, membuat banyak biro arsitektur yang mengalami kesulitan. Jangankan menerima pegawai baru, mempertahankan staf yang lama pun menjadi tantangan yang tidak ringan. Tapi jangan khawatir, setelah badai selalu diikuti dengan langit cerah keesokan harinya. Bahkan kalau pesan Tuhan, pada saat kesulitan ini, bila kita jeli, di sana juga terletak solusi. Pandai-pandai kita mencari dan menghikmai. Tapi intinya adik-adik jangan khawatir. Usahakan selalu bergerak. Lakukan apa aja. Jangan diam. Generasi saya juga mengalami yang sama. Toh kami bisa survive. Menikmati profesi ini sampai dengan hari ini. Maka seperti juga saya, ada kemungkinan adik-adik yang baru lulus juga mengalami jalur profesi yang bukan jalur ideal. Tapi ya itu tadi, kalau dipikir-pikir lagi, apa sih yang ideal? Bukankah banyak jalan menuju Roma, banyak pintu menuju Tuhan, banyak strategi untuk bisa memenangkan perang? Rekan-rekan, adik-adik semua, tapi tetap saja suatu model standar profesi arsitek tetap diperlukan. Sehingga walau kita karena kondisi tertentu menyimpang sana-sini, tetap mengetahui ke jalur mana harus kembali. Karena itu saya akan bercerita tentang Pranata tersebut. Sebagai bekal bagi adik-adik yang hendak terjun ke medan laga, memasuki dunia profesi arsitek. Di samping situasi yang sedang tidak kondusif di luar sana, saat ini kita juga sedang di masa peralihan Pranata profesi arsitek, yakni dengan adanya Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Pengaturan detail tentang Pranata arsitek yang baru saat ini sedang disiapkan oleh lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, yaitu Dewan Arsitek Indonesia, DAI. Sambil menunggu Pranata yang definitif, saya ingin berbagi beberapa catatan untuk adik-adik yang baru lulus sebagai bahan untuk pertimbangan. Pertama,
Setelah lulus kuliah, usahakan menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia, IAI. Ini pasti akan adik-adik butuhkan nantinya. Karena dalam undang-undang disebutkan bahwa IAI adalah satu-satunya asosiasi profesi arsitek di Indonesia. Maka adik-adik cari sekretariat IAI di daerah di mana adik tinggal dan masuk menjadi anggotanya. Kedua, di saat awal setelah kelulusan, saran saya adik-adik tidak langsung mendirikan biro arsitektur sendiri, tetapi bekerja di biro arsitektur yang sudah ada terlebih dahulu. Mengapa hal ini saya kemukakan? Karena ada kecenderungan dari kita-kita yang baru lulus untuk membentuk biro bersama dengan geng kita waktu dulu kuliah di kampus. Sama, di periode saya juga demikian. Sempat terbentuk beberapa kumpulan teman-teman yang membuat usaha sendiri. Tapi memang rata-rata tidak bertahan lama. Dalam waktu 2-3 tahun sudah pada bubar. Bahkan bila pun di antara adik-adik ada yang memiliki modal besar atau orang tua dengan relasi pasar arsitektur yang luas, tetap saya sarankan adik-adik bekerja dulu pada orang. Inilah yang disebut pemagangan. Kita perlu belajar dari mentor kita tentang bagaimana praktek arsitek sesungguhnya. Kita perlu mempelajari bagaimana cara mendapatkan pekerjaan dengan cara bermartabat. Apa saja yang perlu dilakukan untuk persiapan memulai pekerjaan. Bagaimana mengatur sumber daya yang ada di biro arsitektur. Bagaimana cara menghadapi berbagai macam tipe klien serta bagaimana proses konsultasi berlangsung. Dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya dalam pemagangan ini adalah calon arsitek mengalami betul hari-hari berpraktek sebagai arsitek. Apakah bisa pengalaman dan pengetahuan ini tidak diperoleh melalui jalur pemagangan? Jawabnya, bisa. Tapi merupakan tindakan yang kurang cerdas. Kalau kata orang Inggris, don't try to reinvent the wheel. Kenapa kita berusaha menemukan hal-hal yang sudah ditemukan orang sebelum kita? Kita memiliki sekian warisan dari para pendahulu kita. Oleh karena itulah, Isaac Newton berkata, bila aku bisa melihat jauh ke depan, itu karena aku berdiri di pundak para raksasa. Sebuah bentuk penghormatan pada orang-orang yang telah membuka jalan sebelumnya. Anda bisa saja mendapatkan pengetahuan bagaimana menjalankan biro arsitektur sendiri secara otodidak. Tapi Anda akan memerlukan waktu yang panjang, dengan kemungkinan berkali-kali terperosok, terjerembab di lubang-lubang yang apabila ada mentor yang membimbing, lubang itu kemungkinan bisa dihindari. Pemagangan adalah shortcut, jalan pintas untuk memperoleh pengetahuan dan pelajaran tanpa Anda perlu menjalaninya sendiri, tanpa perlu mencarinya sendiri. Ini laksana cantrik yang sedang mengikuti sang resi atau santri yang ngaji pada kiai, atau murid yang mengikuti jejak sang mursyid. Maka saya merekomendasikan adik-adik untuk magang dulu, bekerja pada orang dulu sebelum memutuskan berpraktek sendiri. Bila memungkinkan, cari biro arsitektur atau konsultan perencana yang sudah lebih mapan. Mengapa? Agar Anda bisa belajar bagaimana proses bisnis yang lebih terstruktur. Bila Anda magang di biro yang masih kecil dan sederhana, bisa, tapi ada sekian hal yang tidak bisa Anda dapatkan dibanding bila magang di studio yang sudah memiliki sistem tertentu. Bagaimana administrasi yang rapi, bagaimana dokumentasi rancangan, bagaimana berhubungan dengan disiplin-disiplin lain. Jika adik-adik magang di biro kecil, seringkali hal-hal tersebut dilakukan sendiri oleh mentor kita. Single fighter. Pembukuan keuangan sendiri, order kertas sendiri. Kalau akan rapat bingung mencari bahan rapat terselip entah ditumpukan yang mana. Dan seterusnya. Baik.
Jadi dari yang pertama menjadi anggota IAI, kemudian yang kedua jalani program pemagangan. Yang ketiga, ini jangan salah persepsi dulu. Yang disebut magang dalam proses menjadi arsitek ini berbeda dengan kerja praktek sebagaimana kita kenal di sekolah menengah kejuruan. Magang ini bukan mata kuliah, ini adalah bekerja yang sesungguhnya. Jadi adik-adik bekerja itu bisa sekaligus magang. Syaratnya ada yang membimbing. Biasanya disebut mentor. Dia merupakan arsitek yang telah diakui kompetensinya sehingga dapat membimbing adik-adik menuju dunia profesi yang sesungguhnya. Nah, tips dari saya. Usahakan adik-adik magang atau bekerja ini secara sungguh-sungguh. Barangkali pesan ini terdengar biasa saja di telinga adik-adik, karena sudah sering kita dengar nasihat untuk bersungguh-sungguh terhadap segala sesuatu. Tapi saya yakinkan kepada Anda adik-adik bahwa sikap bersungguh-sungguh ini dapat menjadi pembeda antara adik-adik dengan rekan kerja yang lain. Coba lakukan tips saya ini dan nanti adik-adik akan merasakan betul hasilnya. Jadi catatan saya yang ketiga adalah menjalani pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Keempat, terkait pendidikan profesi arsitek atau PPARS. Adik-adik mungkin bertanya apakah perlu mengikuti program ini? Pertama, saya bertanya balik dulu kepada adik-adik. Apa tujuan adik-adik mengikuti program PPARS? Bila mau belajar dan menuntut ilmu, baik, jalankan. Tidak ada salahnya orang menambah pengetahuan. Daripada nganggur, menghabiskan umur, boleh silakan. Tapi bila niatannya adalah agar dapat memperoleh sertifikat arsitek, sebaiknya berpikir ulang. Sejak program ini diinisiasi, digulirkan, dan resmi dicanangkan IAI dan APTARI, Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia, nyatanya PPARS tetap bukan keharusan untuk berpraktek arsitek. Anda tetap dapat memperoleh SKA walau tidak melalui jalur ini. Jadi, kecuali nanti Dewan Arsitek Indonesia dan pemerintah merapikan hal-hal ini, saran saya adik-adik mengambil S2 saja. Itu pun bila berkeinginan meneruskan kuliah. Bila tidak, praktek arsitek saja. Bila sepanjang tujuan adik-adik adalah merancang menjadi arsitek, pendidikan S1 sudah cukup. Tidak ada sejarahnya S2, S3 pasti memiliki kemampuan merancang lebih daripada pendidikan S1. Ini saya bicara tentang jurusan arsitektur. Bila di jurusan yang lain bisa jadi ada perbedaannya. Untuk arsitektur tetap saja bila pilihannya PPARS atau S2, saran saya ambil S2. Oke. Kelima, pada waktunya nanti adik-adik perlu mengajukan aplikasi ikut program pengakuan kompetensi. Sesuai aturan yang baru nanti bernama STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Saat ini Dewan Arsitek Indonesia sedang menyusun aturan pelaksanaan terkait sertifikat ini. Nah, di samping STRA yang perlu, di samping STRA yang merupakan pengakuan kompetensi yang dengannya adik-adik berhak dan sah disebut arsitek, nanti adik-adik juga perlu mendapatkan surat izin praktek arsitek dari pemerintah daerah di mana adik-adik berpraktek. Kalau di DKI Jakarta namanya IPTB, Izin Pelaku Teknis Bangunan. Di beberapa daerah lain bernama SIBP, Surat Izin Berpraktek Perencana. Jadi pesan yang kelima ini, urus surat tanda kompetensi dan surat izin praktek. 2 sertifikat ya. Kemudian yang keenam, jangan pernah berhenti belajar. Adik-adik sudah lulus menjadi sarjana arsitektur. Status itu kita maknai sebagai sudah siap untuk belajar mandiri, mengembangkan ilmu yang ada di diri tanpa henti sampai mati. Dunia berkembang adik-adik,
manusia terus berjalan. Apa yang kita dapat hari ini harus selalu dipertanyakan apakah masih bisa untuk dibawa esok hari. Ilmu arsitektur baru bermunculan. Ilmu arsitektur yang lama perlu selalu diaktualisasikan. Teknologi membangun selalu mencari inovasi. Bahan untuk membangun selalu silih berganti. Maka tanpa diminta IAI, DAI, dan peraturan perundangan pun, mestinya hal itu sudah menjadi kesadaran diri kita. Pengembangan keprofesian berkelanjutan memang perlu menjadi keseharian kita, adik-adik dan juga saya, serta kita semua. Oke, yang ketujuh, jangan buru-buru ingin punya mahakarya, tapi usahakan mengerjakan setiap rancangan seolah itu akan menjadi mahakarya Anda. Adik-adik kemudian bertanya, apa beda keduanya? Karena terdengar sama saja. Beda. Kalau yang pertama adalah nafsu ingin terkenal, hasrat ingin dipuji, dan keinginan segera punya legacy. Sedangkan yang kedua adalah dalam makna kita mengerjakan semua yang di depan kita secara sungguh-sungguh, secara serius. Biarkan masalah terkenal, uang, pujian merupakan efek samping belaka dari upaya sungguh-sungguh yang kita lakukan. Karena hanya merupakan dampak, efek samping, maka itu juga tidak terlalu diharapkan. Bahkan kalau kita minum obat, efek samping justru kita hindarkan. Jadi kerjakan semua pekerjaan seolah itu adalah mahakarya kita, tapi tidak perlu bercita-cita memiliki mahakarya itu. Kedelapan, bila pada waktunya Anda adik-adik membuka biro arsitektur sendiri nanti, saran saya mulai dari yang kecil. Ini akan memudahkan adik-adik untuk memaintain perkembangan studio Anda. Seiring perkembangan waktu bisa jadi biro Anda berkembang menjadi lebih besar dan besar. Itu adalah preferensi masing-masing dari kita. Kalau saya pribadi menginginkan biro arsitektur saya tetap kecil, tidak terlalu besar. Karena dengan demikian saya bisa lebih mudah menjaga kualitas pekerjaan. Sekali lagi ini adalah preferensi masing-masing dari kita. Adik-adik cari mana yang lebih pas buat adik-adik. Saya yang sejak awal selalu menginginkan biro arsitektur yang kecil, pernah suatu kali kecolongan juga. Karena tanpa sadar tiba-tiba kami menjadi besar dengan lebih dari 100 orang yang bekerja di biro arsitektur kami. Dan betul, menjaga kualitas menjadi isu yang krusial waktu itu. Jadi yang ke-8 tadi, bila akan membuka biro arsitektur mulai dari yang kecil, dan kalau itu saya, inginnya keep it small. Baik, yang ke-9. Tips yang saya yakini akan banyak berguna untuk mengasah kemampuan merancang adik-adik. Usahakan sering-sering melakukan perjalanan. Serap berbagai pengalaman visual dari berbagai tempat. Bila memungkinkan pergi keluar kota. Bila ada luang pergi ke luar negeri. Itu akan memperkaya vocabulary bentuk, warna, nuansa yang akan membuat intuisi desain adik-adik semakin tajam. Bila adik-adik bekerja pada biro konsultan, seringkali ada kesempatan untuk tugas luar, untuk survei, atau studi tertentu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sekedar tidur bisa di rumah saja. Mumpung di kota lain, di luar negeri, gunakan untuk berjalan. Adik-adik, para orang bijak dahulu, para pemikir, filsuf, dan ulama memiliki kebiasaan ini. Berkelana untuk mematangkan diri, melihat sisi lain dari dunia. Plato keliling dunia sampai ke India. Imam Ghazali 12 tahun mengembara sampai Syria. Demikian juga Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan seterusnya. Pythagoras 15 tahun mengembara ke dunia asing. Syekhona Khalil keliling Jawa. Tan Malaka bahkan keliling dunia. Dan seterusnya. Terlebih kita adik-adik sebagai arsitek.
butuh pengalaman visual, butuh berjalan, butuh melihat sisi dunia yang berbeda. Bila tidak memungkinkan keluar kota karena biaya, lakukan di dalam kota. Saya ambil contoh bila Anda tinggal di Jakarta, pergi ke Jalan Sudirman Tamrin, masuki lobi-lobi setiap perkantoran yang ada di sana. Tempat umum. Adik-adik bisa masuk ke sana tanpa izin khusus. Atau pergi ke SCBD. Ada banyak ruang terbuka di antara gedung pencakar langit yang dirancang dengan bagus, dengan serius. Datang, lihat, serap, nikmati. Itu akan sangat berguna bagi adik-adik nanti. Baik, yang ke-10. Usahakan menempa sisi manusia dari adik-adik. Ini juga nasihat bagi saya pribadi, dan saya dalam posisi sedang dan akan terus melakukannya. Menjadi arsitek hanyalah salah satu atribut yang kita sandang, di samping sekian atribut-atribut yang lain. Misalnya sebagai ayah, anak, paman, ibu, gubernur, pedagang, dan sebagainya. Itu semua atribut. Demikian juga arsitek sebagai profesi kita. Atribut. Nah, semua atribut-atribut itu menempel pada diri kita, sang manusia ini. Maka kita perlu memastikan bahwa kemanusiaan kita sudah pada tempat yang seharusnya. Manusia sebagaimana dirancang oleh Tuhan. Manusia yang paham dari mana berasal dan kemana akan pergi. Kita harus menempa diri kita dengan paradigma bahwa menjadi manusia adalah prioritas utama. Sedangkan menjadi arsitek adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk mendukung misi kita menjadi manusia tersebut. Menjadi manusia adalah kodrat kita, sedangkan menjadi arsitek adalah salah satu upaya memenuhi dharma kita sebagai manusia. Jadi betapapun hebatnya kita sebagai arsitek, tersohor di seluruh jagat, dengan harta berlimpah dan segala kemewahan dunia, tidak ada artinya apa-apa bila itu merusak sisi manusia kita. Manusia yang menyayangi sesama, manusia yang rendah hati, manusia yang tidak menyakiti, manusia yang dengan dasar sifat-sifat genuinnya. Adik-adik, rekan-rekan semua, semoga yang terakhir ini saya tidak terdengar terlalu menggurui. Tapi bila pun demikian, saya akan ambil resiko itu untuk meyakinkan adik-adik dan juga diri saya sendiri bahwa nilai-nilai tersebut layak untuk kita perjuangkan dalam menjalani profesi kita. Baik, rekan-rekan adik-adik semua, itu beberapa catatan yang saya rangkum dari perjalanan saya dalam menjalani profesi arsitek selama lebih dari 2 dasawarsa ini. Barangkali ada 1 atau 2 hal yang bisa adik-adik ambil sebagai pelajaran dalam melangkah ke depan. Ini adik-adik baru lulus kuliah, akan melangkah ke fase berikutnya. Mantapkan hati, bulatkan tekad, tegapkan langkah. Di depan adik-adik menunggu pengalaman hidup yang sangat menggairahkan. Ada tantangan di depan pasti, ada 1-2 halangan yang merintang, tentu saja. Tapi semua itu sangat layak untuk dijalani mengingat kenikmatan yang juga akan kita kecap, kita nikmati, dan akan kita syukuri setiap hari. Maka mari kita susuri setapak ini bersama-sama. Rekan-rekan adik-adik semua, sebenarnya masih ada sekian catatan lain yang ingin saya kirimkan dari Medan Laga sini. Tapi rasanya sementara itu dulu. Nanti di kesempatan lain kita akan sambung lagi. Yang sedikit ini semoga berguna bagi Anda adik-adik, dan dengan begitu pasti juga akan berguna bagi saya. Demikian, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum.